Halo guys, welcome back with us Trikehead. So, hari ini kita bakal ngomongin tentang anak-anak zaman now. Anak-anak muda, muda-mudi ya kan. Menurut kalian, Akmal dan Taufik, Yulianto, anak-anak zaman sekarang ya kan, kayak gimana sih? Positif apa negatif sih lebih banyak? Coba menurut kalian gimana? Coba Pi. Mal. Coba Pi. Menurut absen dah. Mal. Kalau gue Masa gue harus buka absen kelas itu? kalau gue dari anak biasa gue lihat ya di dekat rumah gue, biasanya sih sedikit nyeleneh ya. Gara-gara ini sih apa udah dibilangin tapi masih aja tetap ngeyel gitu. Dalam hal? Kayak misalkan main bola di gang gitu. Kayak gue juga dulu juga main bola di gang, tapi pas udah diomelin kayak misalkan jangan main-main dulu soalnya ada orang sakit gitu. Udah gitu udah langsung udahan. Pindah. Iya, langsung pindah juga kalau ada tempat. Kalau anak-anak zaman sekarang, Kalau sekarang tuh kayak ya udah gitu bodo amat gitu, malah nyeleneh, malah lebih kasar gitu utamanya. kasar. Maksudnya Kalau menurut lu kasar mereka dalam hal apa dulu? iya, Apakah mereka pas dibilangin bacot lu gitu, atau lebih- cuek gitu? ya lebih cuek kata gue sih. Cuek tapi misalnya pas lu omongin gitu kan, lu omongin nih. Cuek nyolot gitu. Oh iya, paham. Kalau menurut lu Pik? Gitu doang masa? Iya. Udah. Iya. Sekarang tuh Bener. Oke. Kalau menurut gue ya anak-anak muda nih, khususnya yang masih ya remaja-remaja lah ibaratnya. Kalau mungkin pertama dari gaya bahasanya lah ya. Kayaknya mereka tuh lebih lepas, kayak toksik banget kalau menurut gua. Misalkan nongkrong di perumahan, nongkrong di perumahan sama nongkrong di Tongkrongan gitu. tongkrongan gitulah. Ya ibaratnya kayak warkop gitu ya. Jangan disamain gitu. Toksik kan kalau misalkan di warkop oke lah. Cuma kalau misalkan di perumahan gitu, nongkrong di perumahan. Itu di perumahan itu yang tinggal tuh nggak cuma Temen lu doang iya, di situ. paham Kan ada gua, tetangga lu sebelah kanan kiri depan belakang tuh kan ada orang juga. Apalagi kalau misalkan lu samain gitu, bahasa lu toksik, A lah, B lah, iya. C lah, E lah gitu kan. Ya jangan disamain lah. Sedikit sopan lah. Ini kan ibaratnya bukan apa ya, yang ngelihat tuh lingkungan masyarakat. Jadi kalau misalkan masyarakat tuh udah ngelihat, wah ini orang-orang toksik, temen-temennya si A gitu. temen-temennya si A, temen-temennya si B, kok gini semua, padahal dia sekolah di sekolah yang bagus, padahal dia kuliah di kuliah yang bagus gitu. Itu yang pertama kalau menurut gue yang harus dibenahi ya oleh anak-anak muda, anak-anak remaja itu dari gaya bahasanya harus bisa dijaga. Terus yang kedua dari tingkah laku. Mungkin sama sih sebenarnya kayak Akmal tadi kan, misalkan ada anak kecil udah dibilangin, "Woi, jangan main di gang, ada orang sakit." Misalkan ada anak bayi lagi tidur gitu misalkan. Cuma kalau misalkan lu orang-orang dewasa, orang-orang orang-orang remaja lah ya, dalam tingkah laku tuh harusnya tau lah, umur lu udah lebih dari 10 tahun, umur lu udah lebih dari 15 tahun, mungkin ada yang lebih dari 20 tahun, harusnya lu udah tahu gimana sih menerapkan yang namanya sopan santun. Lu tahu gaya bahasa lu, gaya tingkah lu itu lu tahu sama yang lebih muda dari lu tuh harus kayak gimana, sama yang seumuran lu harus kayak gimana, sama yang lebih tua lu harus kayak gimana. Nah pokoknya semuanya intinya
harus sopan. Ya lu walaupun lu merasa wah gue lebih pinter nih dari dia, wah gue lebih tua nih dari dia, jadi harus tetap menerapkan yang namanya sopan santun. Mau lu memandang gimana ya, orang tua bukan orang tua sih, bahasanya apa ya, Apa ya? Keluarga. Yang lebih tua. iya yang lebih tua lah pokoknya harus sopan santun ya. Mau yang lebih tua mau yang lebih muda sepantaran harus sopan santun. Lebih mainin etika lah ya. Nah iya, etika harus dipakai, apalagi kan zaman sekarang misalkan ada nih lu misalkan lu di masyarakat nih, misalkan ada maaf nih ya pengemis, lu omelin, lu usir, apalagi sampai lu siram tuh, misalkan ada tetangga lu nih yang ngerekam nih, wah itu kalau misalkan udah masuk sosial media habis udah lu. Iya. Habis di situ etika lu nggak ada, sopan santun lu nggak ada kan, lu nggak menghargai orang lain, lu nggak menghargai sesama manusia, lu nggak punya yang namanya rasa kemanusiaan. Itu yang bahaya, itu yang harus diperhatikan sama anak-anak muda zaman sekarang, remaja gitu kan. Sopan santun harus dipakai. Apa itu tadi pertama? Apa ya? Perkataan, sopan santun, etika itu harus dijaga. Itu aja sih kalau menurut gua. Sebenarnya banyak banget sih yang harus dibenahi sama anak-anak muda, anak-anak remaja gitu kan. Dan kalau menurut gua nih ya, yang gua lihat-lihat di sosial media ya, anak-anak yang remaja yang sok kaya kan, sok kaya Itu udah terlalu chaos sih kalau wah menurut gua. parah kalau misalnya Itu udah terlalu chaos. kalau Itu udah nggak bisa dibenahi sih kalau nah menurut gua. itu lebih ke gaya hidup sebenarnya. Itu lebih apa, gengsi lu lebih besar daripada apa ya, ya pokoknya lu lebih mementingkan gengsi. Misalkan waduh temen gua motor baru nih, Masa gua kalah? masa gua kalah anjir. Mama. Nih langsung minta ke orang Mama. tua, Iya. minta ke orang tua, mau di sana mau di sini, ya kan nggak bisa duit orang tua kan, kasihan orang tua. Orang tua kan emang kewajibannya memenuhi lah ya, memenuhi Kebutuhan. kebutuhan anak, Bukan cuma keinginan. nah iya kebutuhan, kayak seperti contohnya seperti apa ya, pendidikan itu harus, orang tua harus wajib lah sampai lu lulus dengan benar gitu kan. Tapi kalau misalkan emang lu lebih mementingkan gengsi daripada pendidikan lu, siap-siap aja lu bakalan hancur. Dapat Wah. gua poinnya. Temen gua sepatu baru nih, wah nggak mau kalah gua, besok Masa harus gua beli. Converse yang sebelum dia, gua harus Converse yang di atas dia. Nah iya Itu. Masa gue pakai NB. Temen gue Emang pakai ada Converse. apa dengan NB, bro? Gua masih make anjir Warrior. Warrior ya itu ya. Iya, Baru tahu. Warrior lokal cuy. Warrior. Iya. Karena gua dulu waktu SMP. SMP. SD juga. Kan kita SMP bareng, bro. Gue baru tahu Kita SMP SMP. bareng Akmal Lodon. Iya, pakai ini ya. Masih harus pakai Warrior hitam. Iya. Iya, Kalau iya. gua lebih gini sih. Gua lebih melengkapi. Gua nggak tahu kalian ngeliat apa enggak ya kemarin ya. Ada satu video anak remaja lah. Ya gua tahu umurnya mungkin lebih dari 20 lah. Dia seharusnya tahu etika. Dia berhenti di lampu merah. Gua nggak tahu kalian udah lihat apa belum. Ada gue bilangnya homeless aja lah ya, homeless, karena kalau pengemis itu terlalu merendahkan mereka. Ada homeless yang jadi badut gitu. Dia ngasih uang dengan cara dia ikut joget dari motornya, ditebar uangnya. Oh iya, gue tahu lihat. Yang motornya warna hijau. Iya. Ya gue ngomong-ngomong lah, pokoknya itu salah satu motor besar. Mobil ya. Gua turut prihatin sih ngeliatnya, karena gini, untuk perkataan misalnya kayak lu bilang tadi, Pik, perkataan itu udah nggak bisa udah nggak bisa dibenahi kalau menurut gua, karena satu, public figure kita, youtuber segala macem banyak yang toksik, dan gua nggak masalah sih sama itu, cuman yang masalahnya di anak-anaknya ini yang nonton. Kalian nonton itu bukan untuk meniru mereka, ya gak sih? Mereka
mempertontonkan itu untuk entertaining. Kadang ada juga yang bikin kontennya eksplisit, perkataan kotor segala macem lah ya. Iya. Iya. Itu tuh dibikin, tanda eksplisit itu dibikin biar kalian tuh oh ya udah ini entertaining aja, kita nggak boleh niru gitu loh. Oke niru, tapi lihat dulu lawan bicara lu, apakah bisa lu ajak ngobrol kayak gitu, apakah bisa lu bisa diajak pembahasan yang seperti itu gitu loh. Ngerti nggak sih maksud gue? Iya. Betul. Iya, ya kayak lu ngomong misalnya kayak ke orang tua gitu loh, orang yang di atas lu misalnya umurnya. Oke lah kalau misalnya sama-sama terima gitu loh. Iya, iya. Kadang kan ada juga yang orang kayak dia kok ngomong ke gua kayak gitu ya, apakah harga diri gua lebih rendah menurut dia gitu loh. Iya, iya, Ya iya. kan kita nggak bisa lah menilai orang lah ya dari hati ya. Betul. Cuman itu satu sih, bener sih kata Lupik tadi. Oke, etika sama kayak gue bilang tadi, public figure kita itu mempertontonkan kita kayak gitu untuk entertaining. Contoh satu yang gue suka tonton itu Pascol, dia salah satu streamer Mobile Legend. Dia suka ngomong bla 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 janda Firaun bla 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 bla. Tapi tolong jangan diikutin nih, gue cuma ngasih tahu aja. Tapi gue nggak ngomong kayak gitu ke yang tua di atas gue ngomong kayak gitu mungkin bisa ke orang yang gue lihat, oh nih dia bisa nih kalau diajak ngobrol gitu, ngerti gak sih? Iya. Iya gitu. Jadi lu lebih lihat dulu nih, ini orang bisa nggak nih kita bikin etika kayak gini, ini orang bisa nggak nih etikanya segini nih, segini. Lu harus punya parameter sebagai remaja, jangan sampai parameter lu itu udah jebol. Kalau parameter lu jebol kayak gitu ya tadi gue bikin ya, kayak tadi gue bilang yang video kayak tadi, terus pokoknya banyak lah ya, pokoknya banyak. Tapi mau bagaimanapun menurut gue emang udah salah di merekanya sih kalau gue bilang. Kayak udah tertanam aja nggak sih? Iya. Apa ya? Yang nontonnya gitu maksudnya. Pandangan. Udah tertanam di merekanya. Karena kalau apapun menurut gue orang tua ambil bagian di situ sih. Lu liatin lah anak lu nonton apa, lu liatin lah anak lu pantau lah ya. ngapain. Iya loh. Pantau. Soalnya tuh kayak zaman sekarang tuh kayak lebih diperhatiin nggak sih anak-anak sekarang? Iya sih, benar-benar. Apalagi kalau udah mengenal aplikasi joget-joget itu bahaya. Ya salah satu aplikasi joget lah. Iyalah. Masalahnya bisa kedoktrin. Kecanduan juga. Iya, benar banget. Kalau dari kecil udah disodorin gadget gitu kan. Ya boleh sih codorin gadget tapi sambil Pantau. Sekarang kan HP juga ada itu tuh mode anak-anak itu bisa YouTube Kids. Iya, itu bisa digunain sih. Iya, benar banget. Jadi nggak harus selalu belajar gitu, belajar. Karena kan anak juga bosen lah ya. Iya. Anak kecil disuruh belajar terus. Iya. Lagian juga banyak kok tontonan anak kecil zaman sekarang yang oke menurut gue. Ya salah satu mungkin ponakan gue sering nonton yang watermelon apa sih? Cocomelon ya, watermelon. Cocomelon yang gitu-gitu kan. Iya. Ya itu ya Bagus. emang untuk mereka ya kan. Kalau enggak Nusa tuh. Iya, Nusa. Terus ya gitu-gitulah ya. Filipin juga bisa. Iya, yang gitu-gitulah. Emang yang untuk umur mereka. Iya. Di situ juga ada pembelajaran kayaknya. Kok sejauh ini kalau Nusa pasti ada pembelajaran sih. Lu ikutin banget nih kayaknya Iya. Nusa nih. Soalnya ponakan gua tiap kesini nonton mulu. Iya. Terus gue sebenarnya sama anak-anak remaja sekarang banyak yang ini sih, yang kehilangan respect. Ngerti nggak sih maksud gue? Kayak mereka udah kehilangan respect sama orang lain. Kayak cuek apa gimana? Ya, kehilangan rasa hormat kayak tadi yang gue bilang. Iya. Lu harus gimana nih ke
sama yang lebih muda, yang seumuran sama yang lebih tua tuh harus gimana sikapnya, etikanya, sopan santunnya harus seperti Iya, apa. iya. Misalnya ada orang tua gitu, mereka berantem misalnya suami istri, mereka berantem di depan anaknya, ngomong bla 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 bla. Anak itu punya satu apa Satu ya, bisa darah dibilang sih. bisa dibilang anugerah lah ya. Iya. Mereka akan ngikutin apa yang mereka lihat kalau menurut gua. Iya. Jadi contoh gitu. Iya. Padahal kalau misalkan ada cekcok orang tua tuh kayak ya udah lo harus lihat sekitar dulu gitu. Iya, Harus ada benar-benar. misalnya di kamar dia sendiri, ya udah biar enggak ketahuan anak-anak. Kalau enggak, kalau anaknya udah lagi tidur, Karena baru ya tuh- baru emang tuh kita juga dibicarain. nggak inilah ya, Iya. nggak bohong lah ya, pasti emang ada perkecotan lah di perkecot perselisihan perselisihan antara suami istri pasti ada Iya. sih. Keluarga pasti ada. Iya. Tapi kalau kayak gitu mah pasti harus ada yang lebih mengalah lah. Iya benar. Kalau misalkan nggak mau panjang gitu harus ada yang mengalah, harus ada yang bisa kontrol emosi juga. Tapi gue prihatin nggak ngeliat anak-anak zaman sekarang kayak gimana ya, kayak tadi gue bilang hilang Respect. bukan hilang pengawasan dari orang tua. Kalau gue tuh lebih ngeliatnya sekarang kayak mereka tuh kehilangan pengawasan yang seharusnya mereka dapat. Jadi mereka mengikuti apa yang mereka tonton. Iya nggak sih menurut lo pada? Iya. Sebenarnya orang tua juga jadi contoh juga sih. Kalau misalkan anaknya kalau orang tuanya bener, pasti anaknya juga bener. Walaupun ada agak miringnya juga ya, tapi bisa jadi contoh lah. Kalau misalkan orang tuanya lagi begini, anaknya juga memaklumin. Tapi ada juga sih kayak ngikutin orang tuanya juga, jadi keturunan. Kayak misalkan tadi contoh lo Nal, apa tadi? YouTube ya? Iya. YouTube itu kan ngomongnya itu kan. Misalkan dari anak-anak muda itu mungkin mikirnya begini, wah gua kalau nggak kayak gini nggak keren gitu. Iya. Bahasanya gitu kan, makanya mereka ikutin dan mereka juga nggak bisa ngontrol. Itu yang bahaya. Oke lah kalau misalnya dia ngomong ke yang sepantaran gitu loh. Mantan atau Kayak yang temennya deket gitu. sama mereka gitu loh. Nah iya, mungkin masih bisa diterima lah. Lah ini contoh waktu kemarin itu gue sempet agak kesel ya. Jadi salah satu tetangga gue kayak biasalah anak-anak zaman sekarang main game kayak gitu di depan teras. Mereka buang-buang sampah, Iya. makanan mereka jajan segala macem di depan pagar gue. Terus gue bilang kayak, Dek tolong dong deh jangan buang sampah sini, di situ aja di tong sampah, gue bilang gitu. Gue tunjuk loh tong sampahnya. Lu tahu reaksinya? Apa? Bisik-bisik bisik-bisik ngatain gue bisa denger lu kampret, kata gue dalam hati. Lu maksud gue dalam hati lu gue semek juga meninggal gitu loh. Sekeos itu maksud gue. Udah kayak idamanmu aja di Itu semek. bocah SMP. Bocah kecil. SD. Iya SD lah. Ais. Parah itu men. Udah sekeos itu maksud gue. Ya misalnya kayak kita lah ngomong anjing gitu oke lah ke kita gitu loh. Ini aduh kayak nggak ada takutnya gitu loh. Bukan takut sih, nggak ada respectnya gitu sama orang lain. Hormatnya gitu, yang lebih tua. Iya kayak wah anjir ini bocil ngomong kayak gini gue ya gitu. Jadi kita ada rasa kesel sendiri, cuman ya udahlah, dunia emang udah sekeos itu. Mau bisa nyalain siapa gitu kan. Iya, gue nggak bisa nyalain siapa anjir. Peran orang tua sebenarnya nggak kecil, besar sebenarnya peran Banget orang tua. sih. Nggak cuma lu mengandung gitu kan. Mengandung 9 bulan 10 hari katanya makan. Ya sampai
lu meninggal gitu lo harus apa ngasih yang terbaik buat anak lu gitu, harus benar, ngasih benar. pembelajaran yang baik, hidup tuh harus seperti ini gitu. Gue pernah dengar pepatah orang tua yang cerdas akan melahirkan anak-anak yang cerdas juga. Itu gue setuju sih, Iya benar. setuju. Jadi ada yang bilang juga, ngapain sih cewek sekolah tinggi-tinggi S1, 2, 3 ujung-ujungnya di dapur. Itu bodoh Nah, sih. itu dibantah sama bodoh itu. sih. Pepatah itu, orang tua yang cerdas akan melahirkan anak-anak yang cerdas juga. Iya benar. Jadi kalau lu punya istri yang cerdas, otomatis istri lu tahu gimana cara mendidik anak-anak lu itu yang supaya cerdas juga, Biar nggak bengil, Nah. bengis. biar bisa menjadi penerus bangsa yang benar gitu. Betul. Bener, iya harus kayak gitu. Ya nggak sia-sia lu mau sekolah sampai profesor segala macem ya. Kalau lu udah dianugerahi kepintaran, kecerdasan ya, misalkan lu punya anak, lu bisa mendidik anak lu sama kayak lu juga cerdas, pinter gitu kan. Cerdas tuh bukan artinya nilai tinggi, nggak Iya, gitu, nggak gitu. Nggak cuma dalam pendidikan, misalkan bisa dikembangin bakat dan minatnya nih anak Iya, lu. benar misalkan banget itu. Lu tanya nih, Selalu itu. Wena, lu Enak, itu nggak gitu bro. ya kasarnya begitulah. Iya deh. Wena, lu ntar mau jadi apa nih cita-cita lu? Gitu kan, ditanyain. Lu nggak cuma nanya, lu explore, lu kasih tahu nih cita-cita tuh seperti ini, cita-cita macamnya kayak polisi, TNI, ABRI, pilot, segala macam. Gak cuma itu, lu bisa terserah lu mau jadi atlet, lu mau jadi seniman, nah ya itu bisa, lu mau jadi dokter segala macem, entah lu mau mengabdi untuk negara, entah lu mau bikin perusahaan sendiri, terserah lu. Yang penting lu arahin anak lu mau jadi apa aja ya udah, yang penting orang tua tuh perannya ngedukung, ngebiayain, ngedoain, udah gitu cukup. Nah, Kasih benar, arahan dari kecil. Benar banget. Jadi itu pentingnya orang tua yang cerdas akan melahirkan anak-anak yang cerdas juga. Iya, bukannya cuma bikin doang. Maksudnya Iya. begitu-gitu doang. Bikin Nah, doang, iya. kagak ada tanggung jawabnya. Iya. Dilepas tuh anak Sedikit tuh. sedikit salah baru Nah. dibawa. Orang mah kalau salah ya udah gitu di contoh yang lebih baik. Kalau misalkan anaknya salah, dikasih tahu salahnya apa. Oh kamu salah nih begini, yang benar Caranya seperti begini. ini. Nah iya, nggak boleh bentak-bentak, nggak boleh apalagi sampai mukul gitu kan, itu bakalan trauma panjang, pasti sampai tua trauma. Nanti bakalan nerus, ntar anak lu punya anak, nanti ke anak lu bakalan kayak gitu lagi, ntar dia bakalan kasar juga. Bener. Kalau gue sih malah sebenarnya nanti kelak ya, gue punya anak, gue pengen anak gue yang dia bisa pertama tuh nggak bahasa Indonesia. Gue bukannya mensepelekan bahasa Indonesia ya, maksud gue udah sekeos itu Indonesia. Kayak anak-anak, kalau nanti gue anak gue berkumpul dengan teman-temannya, jadi kayak dia punya teman-temannya pun nanti dia bisa mendapatkan apa yang anak gue dapat gitu. Misalnya kayak tadi gue bilang anak gue bisa bahasa Inggris gitu. Nanti anak-anak lain tuh kayak yang sekumpulan sama dia kayak, wah dia bisa bahasa Inggris, kita harus bisa bahasa Inggris, bisa ngobrol sama dia. Kayak gitu. Lu pasti punya teman yang kayak gitu kan? Yang dari kecil tuh dia ngomong bahasa Inggris. Kayak lu kemarin pernah cerita juga kan, Pik, yang kayak teman lu bahasa Inggris. Itu baru banget. Gue ke rumah temen gue itu, ibunya speak English gitu kan. Gue kayak wow. Iya, kayak jadi anak lu nanti akan berguna ke anak lain gitu. Jadi ilmu lu tuh berguna buat halayak luas. Nggak cuma buat diri lu sendiri Iya. Lu bukan jadi kutu buku, mentingin diri sendiri. Iya. Sama nanti gue pengen lihat sih dia. Gua tanya, kayak tadi lu bilang, gue tanya dulu, kamu sukanya apa? Kamu bisa apa aja, coba kasih unjuk. Nanti kalau emang misalnya ya dia punya bakat di seniman gitu. Wah, gue jor-jorin nih seniman nih.
kalau emang dia nanti pun jatuhnya misalnya, wah nih di seniman udah gagal nih, gitu. Terus nanti gue lihat lagi nih, apalagi nih yang dia bisa nih. Gali lagi potensinya apa. Nah, taunya tiba-tiba dia emang, wah abdi negara ya, bisa jadi casis gitu loh. Ya udah ayo jor-joran nih di sini. Karena banyak orang tua sekarang kayak, waduh pembahasan kita jadi orang tua mulu ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Banyak orang tua sekarang tuh yang mainin egonya dia, ambisinya dia untuk anaknya, ngerti gak sih? Kayak, Yes. wah anak gua harus PNS, dia pasti kaya, dia pasti sukses di akhir hayatnya. Dia harus mendapatkan tunjangan hari tua. Itu lu nggak bisa memaksakan itu ke anak lu. Itu namanya, kalau yang gue pelajari itu namanya Apa? lu misalkan lu punya orang tua yang seperti itu namanya lu menjadi korban cita-cita orang tua. Iya betul. Menjadi korban cita. Lu punya cita-cita sendiri, tapi orang tua lu mengesampingkan cita-cita lu, malah kayak kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Jadi lu bingung nih, ini gue mau nerusin cita-cita gue atau gue ngikutin orang tua gue gitu. Itu lu bakalan jadi korban cita-cita orang tua. Udah tinggal lihat aja ntar udah pokoknya jadi apa. Gimana itu? Cita-cita lu nggak kesampaian, lu ngikutin cita-cita orang tua nggak jelas jadinya. Ya, karena niat lu nggak di situ, passion lu nggak di situ. Ngomong apa ngapi? Tidur lu lama-lama lu. Gue lagi lemot. Mau aja ngomong. Soalnya tuh kayak, karena gimana ya, banyak lah cerita yang gue denger lah. Jatuhnya ya gitu, mereka ntar lama-lama karena keinginan orang tuanya nggak tercapai, akhirnya mereka nyari kebahagiaan sendiri keluar. Ya gitulah maksudnya, ngerti lah maksudnya. Narkoba segala macem, stres, tekanan ya. Nah, Tekanan itu parah banget coy. tekanan batin, biasa sampai bunuh Parah. diri kayak gitu. Itu sebenarnya. parah banget coy. Tekanan batin itu dari dalam. Mental itu nggak bisa kalian anggap remeh loh. Justru malah dari keluarga yang bikin Iya. mental anjing. Yang seharusnya ada di saat hancur, Mendukung harusnya. malah itu yang bikin hancur gitu loh. Akhirnya mereka keluar. Kayak gitu. ada yang nelfon, sorry. Bahasa apa lagi ya kita ya? sorry nada dering gue emang kayak gitu, emang biar bikin hentakan gitu, jadi rame gitu loh. Iya, gimana kita ke anak muda lagi nih, gimana? Muda Anak sekarang. muda gimana? Gue Sebenarnya rada-rada kesel sih gue kalau ngomongin anak muda. Banyak. Itu udah terlalu chaos. banyak juga sih sebenarnya anak-anak muda yang berhasil di usia muda gitu, kayak ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi YouTuber gitu-gitu kan, ada yang pro player gamer gitu-gitu kan. Tapi yang kayak gitu-gitu malah justru tertutup, nggak terekspos gitu loh, maksudnya sama media, jarang gitulah bisa dibilang. Ya gimana ya, tertutup sama yang ya itulah, yang joget-joget itu. Iya. Ya. Jadi ya kebanyakan malah ngikutinnya yang joget-joget itu. Emang sih aplikasi juga tuh harus disaring juga sebenarnya. disaring banget sih. Nggak, bukannya nggak boleh sih, tapi harus pasti harus ada apa gitu. Lo harus tahu ada jeleknya sama bagusnya. Lo mau ambil mana? Nah iya. Masa iya? Masa lo udah tertutup jogetannya begitu aja? Iya. Masa lu ngambilnya yang jeleknya aja gitu, yang negatifnya aja. So lu kan harus berpikir ke depan lah, harus mikir, wah nih gue harus ngambil ilmunya seperti ini, gue harus ngambil ilmunya seperti ini. Kalau misalkan menonton sesuatu atau mau mencari pengalaman lah, pokoknya ngambilnya yang positif aja gitu. Ya gitu Dan sih. walaupun kalau misalnya oke lah, ada yang satu yang melakukan negatif gitu lah untuk entertaining,
untuk entertaining. Iya. Ya udah, mau diapain, karena emang industrinya pun chaos ya kan. Ya udah, lu pun nggak perlu menggunakan kenegatifan itu di dunia real ini gitu loh. Biarkan itu di dunia maya itu. Nggak perlu lu harus ikut, misalnya kayak tadi gue bilang yang di sawer kayak gitu di jalan raya badut misalnya. Itu contoh yang kurang baik, jangan dicontoh seperti Jangan itu. dicontoh. Tapi banyak orang yang berpikir kayak, Wih, keren nih. gue bakal punya followers yang banyak loh. Nah, iya, jangan seperti Lu bakal punya followers yang banyak buat report akun lu anjir. bener. Oke, lu dapat fame di situ, tapi lu tidak akan mendapatkan pujian lah. bukan pujian sih, maksud gua kayak lu nggak akan mendapatkan sesuatu hal yang baik buat lu gitu loh. Oke, lu dapat fame, oke lu dapat followers, tapi apakah itu baik buat lu gitu loh? Lebih baik menjadi orang yang ya udah, kita nonton yang negatif misalnya gitu kan. Iya. Kita nonton yang negatif ya udah simpen gitu. Kayak Dan sekarang- kita akan ngomongin itu ke orang yang bisa kita omongin gitu. Iya. Kalau sekarang tuh ada tuh sekarang apa yang kesalahan paham. Jadinya Kayak orangnya gimana tuh maksudnya? kayak dia bagi-bagi kayak bagi rezeki lah. Ya. Terus kayak yang ngitulinnya itu kayak apa sih, dikiranya itu kayak meminta-minta gitu. Padahal dia bukan meminta, tapi dia kayak beli do penjualan dia dari Dagangan dia. dagangan. Tapi yang si orang itu kayak dia gini harus lebih kerja keras gitu-gitu, jangan minta gitu. Maksud gue kayak jangan terlalu emosi dulu gitu, harus dengerin penjelasan dia dulu mau ngapain, Ya, benar. tujuannya Ngerti. apa. Jadi nggak Kita salah tanggap gitu. harus lihat dulu keadaan dia kayak gimana. Iya, benar apa? Bagaimana, kenapa dia bisa menjadi dalam kutip peminta-minta. Iya. Bukan- Kita nggak bisa disrespect orang Iya. semudah itu. Apalagi dia tuh kayak di TV juga udah terkenal ya kan, buat bagi-bagi rezekinya. Masa buat sedikit dengerin penjelasan dia mau ngapain tuh, masa nggak bisa sih langsung asal nembak dia mau minta-minta kayak pengemis gitu. Oh misalnya gini mal, jadi ada satu pengemis misalnya, terus ada yang membagikan rezekinya gitu, ada yang bagi-bagi rezeki lah. Ini bu, ada rezeki dari gini-gini. Terus ibunya ini bilang, ini dek saya dagang ini, beli dagangan saya aja, maksud lu gitu kan? Tapi dia maunya ngasih uang ini kan? Atau gimana nih maksudnya nih? Maksudnya ada orang kayak terkenal udah sering bagi-bagi rezeki. Wah, Tapi nggak ya gitu, lu jangan salah paham saya dulu salah gitu. kaprah. Ternyata kesana Rah ya. Terus. Terus ya gitu, pokoknya harus lihat dulu lah kondisi Orang. emosional juga. Iya. Harus jangan asal sebelah mata gitu. Harus dengerin dulu kalau orang ngomong gitu ya, Iya. maksudnya tuh apa, tujuannya apa gitu kan. Iya. Paham. Tapi begitulah. Tapi gue kadang lu suka kesel gak sih misalnya ada yang bikin konten ya, dia ngasih rezeki, ya gue nggak bilang dia buruk sih, maksud gue ada yang ngasih sedekah lah ya misalnya ke orang di samping jalan gitu, dan itu dijadiin konten. Menurut lu baikkah burukkah? Jadi kayak dia ngasih sedekah tapi dimasukin konten gitu. Ya, banyak lah ya anak-anak zaman sekarang kayak Banyak gitu. itu banyak banget, gak cuma 1-2 orang, bahkan mungkin setiap kita scroll sosial media ada aja Tiba-tiba gitu. ada satu video lah ada. ya. Pasti Benar, ada. benar. Itu kalau menurut gua balik lagi ke niat. Kalau misalkan emang lu bikin konten berbagi, itu niatnya baik, niatnya untuk berbagi ke sesama, niatnya lu bikin kontennya itu, nyebar kontennya itu untuk kegiatan positif. Misalnya dia bikin konten kayak gitu biar
ayo dong yang lain juga bikin dong. Nah iya, Iya, kita mengajak lah, bantu, iya. mengajak. Nah, Apalagi kan ayo kita bisa bantu gitu loh ya. apalagi sekarang kan ya pandemi corona belum selesai, jadi kita harus apa namanya, Membagi-bagi rezeki. bagi rezeki, sekalian bantu pemerintah juga untuk memberikan apa namanya, bantuan-bantuan ke sesama. Kan adalah pokoknya ada aja lah yang nggak dapat bansos malah ya, bisa dibilang. Jadi kita Nggak tahu sebagai- bansosnya jalan ke Kawan. turun, Kawan. atau menyentak, maksudnya menyentak Kawan. truknya terjun ke sungai kan nggak tahu. maksudnya kita sebagai masyarakat yang tahu gitu kan. Ya kan ada orang di pinggir jalan atau maaf Iya. kata pengemis atau pengamen ya. Ya kita kasihlah sedikit rezeki yang kita punya, sedikit uang yang kita punya. Nggak harus bentuk uang kok. Apapun itulah pokoknya kebaikan ya. Kalau misalnya lu mau buat sebuah komunitas sama teman-teman SMA lu, teman-teman kuliah lu untuk memberikan sembako atau bansos atau rezeki dalam bentuk apapun lah, entah itu duit, entah itu lu barang-barang di rumah lu yang masih layak untuk dipakai ya kan, seperti Benar. kayak baju, celana gitu kan ya, atau buku-buku mungkin yang masih bisa dipakai, itu lebih baik disumbangkan aja gitu, membantu ke sesama gitu. Ya betul. Gitu aja sih. Ada lagi yang mau ditambahin? Kalau dari gue sih kayaknya cukup aja sih. Iya. Siapa tahu dari pada Intinya sih ya gitu, harus etika. ya etika. Etikanya tolong ya. Anak Etikanya muda nih diperhatikan ya, etikanya. boleh kalian kok ngomong kasar gitu-gitu, tapi tolong lihat lawan bicaranya. Apakah mereka bisa diterima gitu loh ya. Kalau gue sih gitu aja sih. Tahu situasi dan kondisi lah. Bener. Oke, Ya udah, itu aja. cukup. Cukup. Oke. Mungkin itu aja dari kita lah ya, Trick Ahead. Ya. Jangan lupa like kalau emang suka dengan konten kami, dan boleh juga DM ke kami perlu topik nih. Ya, boleh DM ke kami. Mungkin dari pendengar-pendengar semua mau ngasih atau mau komen pembahasan yang sedang hangat, atau misalkan mau mencurahkan idenya untuk Iya. bahas apa nih? Iya, betul. Ya nggak apa-apa, komen aja. Boleh. Kalau enggak boleh ke IG kami misalnya, kok misalnya IG gua Ronald Kevin T. Kalau gue Ahmad Rifadrianto. Kalau gue Taufiki19. Kita tunggu partisipasi dari kalian semua. So thank you for your time lah ya. Udah dengerin kita, udah ngedengerin bacotan kita yang mungkin berguna ya kan. Thank you and see you. Salam kocok perut. Mantap.